Dalam sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Zamzami Umar LCMA, dan kami harapkan kepada seluruh jamaah harap tenang dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita bersama. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan ayahanda kita Direktur Rejmal Aman, dan juga kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita. Kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kita doakan guru-guru kita, ustaz dan ustazah kita, Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan. Allah mudahkan rezekinya. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Kenapa yang terakhir itu aminnya kencang? Amin, Allahumma amin. Doakan guru kalian agar ilmunya berkah, maka harus kita doakan. Tahu nggak doanya gimana? Tahu nggak doa untuk guru, untuk ustaz, untuk ustazah? Nggak tahu? Allahumma laka sumtu. Itu doa apa? Nanti belajar. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam masjid yang kita cintai ini, rumah Allah yang sangat indah ini. Maka mudah-mudahan akan banyak kenangan-kenangan indah yang bisa kita bawa pulang dari masjid ini. Ada ilmu-ilmu yang bisa kita bawa pulang, ya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Ini kita tausiahnya mau lama atau singkat? Singkat ya. Ceramahnya pendek tapi masuk semua, atau panjang tapi nggak masuk-masuk? Bagus. Ya. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2024, Ustadz ke Jeddah, Saudi Arabia. Di sana bertemu dengan alumni Dayah Jemalah Amal. Jeddah, bukan di Kedah. Terus kita pernah ke Malang, di sana ketemu dengan alumni Dayah Jemalah Amal. Di Jogja juga ketemu dengan alumni. Di Jakarta juga banyak alumni. Di Medan banyak alumni. Lebih-lebih di Banda. Alma mater kita ini
Dayah Jemalah Amal itu sejauh ini sudah melahirkan begitu banyak alumni, baik di dalam ataupun di luar negeri. Yang terakhir itu ketemu dengan Pak Wagub di Langsa. Beliau lagi di Langsa, dan saya baru tahu ternyata beliau juga alumni Dayah Jemalah Amal. Jadi kemarin itu ada agenda rapat dengan wali kota, sebagian anggota DPRK dan sebagainya, untuk pelantikan wali kota baru di Kota Langsa. Ada Wagub di sana, dan ternyata beliau alumni kita. Bangga nggak? Ubur-ubur ikan lele. Ini Dayah Jemalah, Dari sekian alumni yang pernah kita ketemu, ya, saya yakin di Australia ada yang kuliah, ada alumni Jemalah. Di Amerika yang kuliah ada alumni Jemalah. Di Inggris saat ini masih ada. Di Inggris ada. Di Mesir ada. Di Arab Saudi ada. Di mana-mana ada alumni Jemalah. Dan sebagian besar yang kami ketemu itu memiliki tipe-tipe yang sama, karakter-karakter yang sama. Artinya mereka memiliki sifat-sifat yang sama, memiliki jalan yang sama, sehingga sampai sejauh ini, ya. Ada yang mengantar mereka sampai ke Wagub, ada yang mengantar mereka sampai menjadi profesional hebat di sana, ada pengusaha-pengusaha hebat dan sebagainya, ya. Dan jalan yang mereka tempuh itu sama dengan jalan yang sedang kita tempuh, ya. Pola yang mereka jalani itu sama dengan pola yang sedang kita jalani. Mereka pernah minum air yang sama dengan air yang kita minum sekarang ini, ya. Mereka makan nasi yang sama dengan nasi yang kita makan hari ini. Mereka makan sambal yang sama dengan yang kita makan hari ini, ya kan? Sehingga membentuk karakter-karakter mereka. Ada persamaan di antara mereka semua, sama. Kita lihat, ya. Dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka belajar, dimanapun mereka bertugas, dimanapun mereka tinggal, itu ada karakter-karakter yang sama. Maka catat karakter-karakter mereka, ya. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa seperti mereka, ya. Di sini suatu saat ada yang jadi mungkin jenderal nanti. Jenderal seperti Mayor Teddy. Mayor Teddy apa Mayor tadi? Ada polisi-polisi hebat nanti, ada politisi-politisi hebat, ada pengusaha-pengusaha hebat, ada pengacara-pengacara hebat nantinya, ya. Kalau kita ikut jalan yang sama dengan para senior-senior kita. Atau kalaupun kalian gak sukses, ini ada 4 ciri khas yang saya lihat dari mereka ini, ya. Kalaupun kita nggak sukses, kita nggak jadi Wagub, yang minimal jadi istri Wagub lah gitu, ya kan? Kita nggak bisa jadi polisi, minimal jadi istri polisi gitu, ya. Dan sebagainya. Yang pertama, kesamaan di antara mereka semua adalah mereka memiliki tujuan yang jelas. Ingat, ya. Syarat menuju kesuksesan itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Kita mau kemana? Kalau bahasa anak sekarang tuh, jangan menye-menye apa gitu. Jangan kesana kemari, fokus, kita mau kesana dan kita fokus. Tentukan tujuan kita mau jadi apa, kemudian usahalah sedikit demi sedikit, ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, wa qul ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa bihi, ya. Bekerjalah kalian, berusahalah kalian, berikhtiarlah kalian,
Jalanlah semampu kita, mampu selangkah jalan selangkah, mampu 2 langkah jalan 2 langkah. Yang penting jangan berhenti, teruslah bergerak. Dalam setiap gerakan itu ada keberkahan. Fataharrak. Ma mana taharrak? Taharrak, bergerak. Fa inna fil harakati barakah. Karena sesungguhnya di dalam pergerakan itu ada. Kalau nggak gerak-gerak ini nggak ada berkahnya. Ya. Nabi sampaikan fakullun muyassarun lima khuliqa bihi. Karena setiap manusia, setiap dari kita akan Allah mudahkan untuk apa kita diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk menjadi seorang tentara, maka Allah akan mudahkan kita menuju seorang tentara. Kalau kita bergerak. Kita mau jadi dokter, ya, menjadi dokter. Maka kita tentukan tujuannya, kemudian kita bergerak, kita berusaha. Maka Allah akan memudahkan jalan kita menjadi seorang dokter dan sebagainya. Nah, mereka ini, para alumni ini yang saya lihat, itu mereka semua memiliki tujuan yang jelas. Dia mau kemana, langkahnya kemana, semuanya jelas. Ini langkah dunia, harus jelas. Maka terlebih harus jelas langkah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita di dunia tidak hanya bekerja, tujuan kita di dunia tidak hanya belajar, tidak hanya jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya, tapi tujuan kita juga beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dari setiap karakter yang saya temui. Dia seorang polisi, tapi dia rajin ibadah. Dia seorang tentara, tapi dia hafal Al-Quran. Dia wagub, tapi sholat yang pernah tinggal. Macam-macam. Ada tujuan yang sifatnya dunia, dan ada tujuan yang sifatnya akhirat. Dan yang akhirat ini jauh lebih penting daripada dunia. Ya, ingat, harus ada tujuan dunia, harus ada tujuan akhirat, dan yang akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma." Seandainya nikmat dunia, tujuan-tujuan dunia ini berharga di sisi Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir meskipun seteguk minuman, segelas minuman pun tidak akan diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena tidak berharga. Hanya sebatas satu sayap nyamuk, nggak lebih. Makanya kita lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya dalam hal dunia, ini rata-rata non-muslim. Ya, yang pikirannya duit, cuan. Betul nggak? 10 orang yang terkaya di Indonesia, yang pertama siapa? Timothy Ronald? Bukan. Rudy Salim? Bukan. Harto. 10 orang yang paling kaya di Indonesia, 9 di antara mereka non-muslim dan hanya 1 yang Islam. Siapa? Bukan Rafathar, bukan Raffi Ahmad, Khairul Tanjung. Rafathar itu masih di bawah, apalagi Cipung di bawahnya lagi. Khairul Tanjung. Dan apalagi di dunia, orang yang paling kaya di dunia siapa sekarang? Siapa? Intinya tentukan tujuan yang jelas, baik itu tujuan di dunia ataupun tujuan yang akhirat. Dan yang akhirat jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Karena kenapa? Kita ini Gen Z. Ya. Kalau tujuan akhirat itu tidak ada di kepala kita, tujuannya dunia terus, maka kita akan stres. Gen Z ini dikenal 30% generasi yang mudah stres, yang mudah depresi. Ya. WHO
Organisasi Kesehatan Dunia, mereka merilis sebuah data mengatakan lebih dari 1 miliar manusia saat ini itu jiwanya sakit. Lebih dari 1 miliar. Ini ada berapa orang ini? Ada 100 orang? 200? 300? 400? Berarti ada 50 orang di antara kita yang stres. Jumlah penduduk dunia sekarang ini 8 miliar. 8 miliar manusia, 1 miliar di antara mereka itu batinnya bermasalah. Ya, ada masalah dengan mental health. Sering depresi, sering galau, sering takut, sering khawatir, sering apa lagi? Ya kan? Ini dikit-dikit kita depresi. Apa bahasanya lagi? ADHD. Dikit-dikit kita klaim diri kita sendiri ADHD. Sedikit-sedikit kayaknya kita ini apa penyakit jiwa yang lainnya? Bipolar. Dikit-dikit bipolar, dikit-dikit bipolar. Kenapa? Karena jauh dari agama, karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para anggota WHO ini mereka mencari sebab kenapa banyak orang yang stres, yang tidak bahagia, dan mereka menemukan satu alasan, karena mereka jauh dari agama mereka. Di kepala mereka hanya dunia. Ini satu. Ya. Tentukan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, dari para alumni ini kita belajar, ya, mereka memiliki kesamaan yang kedua, yaitu mereka semua berani mencoba dan mereka juga berani untuk gagal. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, terus seperti itu sehingga mereka berhasil. Semua seperti itu, jatuh bangun. Ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali jatuhnya, ada yang 4 kali terus, tapi mereka bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Sehingga jadilah mereka seperti orang-orang yang kita lihat saat ini, orang-orang hebat, ya, orang-orang yang memiliki popularitas luar biasa di daerah kita. Ya. Mereka ini berani mencoba dan berani gagal. Maka salah satu kegagalan kita adalah karena kita takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita takut untuk mencoba sesuatu. Takut, belum nyoba udah takut. Kita belum nyoba ini, tapi udah takut duluan. Ya. Belum nembak udah takut. Lama-lama dia kawin sama orang. Kenapa? Karena kita takut. Nggak berani coba. Zubair bin Awam. Tahu Zubair? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulunya yang dianggap remeh oleh sahabat yang lain. Ini anaknya takut, dia dianggap remeh dan sebagainya. Tapi dia daftarkan diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika ada peperangan biarkan aku di barisan yang paling depan." Tidak berani, tidak takut untuk mencoba. Wahai Rasulullah, setiap peperangan biarkan aku di barisan yang paling depan, wahai Rasulullah. Zubair. Sehingga suatu saat jadilah Zubair ini panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya di belakang sekarang di depan. Yang tadinya prajurit sekarang jadi panglima. Kenapa? Karena dia berani mencoba. Dia tidak takut. Ini saya lihat ini kenapa kita nggak berhasil, karena takut. Belum coba kita sudah takut duluan. Maka lihatlah mereka yang di atas itu. Mungkin ratusan kali mereka jatuh dan ratusan kali mereka bangun lagi. Ya. Ada satu pepatah, saya lupa siapa yang mengucapkannya. Pepatah ini dari Dublin. Dublin itu di mana? Irlandia. Dublin, Irlandia. Ada seorang novelis, penulis, sutradara, ya, dia bikin puisi dan sebagainya. Dia ngomong seperti ini. Kalian yang bahasa Inggrisnya bagus, coba terjemahkan. Ya. Dia katakan, ever try, paham ya? Ever fail, ya, pernah mencoba,
pernah gagal. No matter, enggak masalah. Try again, coba lagi. Fail again, gagal lagi. Fail better, maka gagallah dengan cara yang lebih baik. Saya sudah pernah mencoba, sudah pernah gagal, enggak masalah. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagallah dengan cara yang lebih baik. Besok gagal lagi, gagallah dengan cara yang lebih baik. Di akhir puisi dia katakan, the world is yours, bahwasanya dunia ini milik kita. Apa salahnya? Dunia ini milik kita semua. Apa salahnya kita berusaha? Apa salahnya kita gagal? Bangkit lagi, berusaha lagi, gagal lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua. Ya, yang kedua, berani mencoba. Mereka semua yang saya temui itu mereka berani mencoba dan mereka tidak takut untuk gagal. Kalau gagal, bangkit lagi. Ya, ingat ya. Ever try, ever fail. No matter. Apa tadi? Try again, fail again, fail better. The world, dunia ini punya kalian. Kemudian yang ketiga, hal persamaan yang ketiga yang kita dapatkan dari mereka-mereka ini, para alumni yang hebat-hebat, adalah mereka mencari lingkungan yang kondusif. Ya. Mereka mencari lingkungan yang mendukung kegiatan mereka, yang mendukung cita-cita mereka. Kalau kita ingin berhasil menjadi penghafal Al-Quran misalkan, maka carilah teman-teman, carilah lingkungan yang mendukung kita untuk menghafal Al-Quran. Harus seperti itu. Teman-teman yang support dengan kita, yang mendukung dengan target kita, yang mendukung dengan tujuan kita, yang gak mendukung jauh-jauh, yang suka bully jauh-jauh, ya. Yang suka main TikTok juga jauh-jauh. Kadang kita lagi hafal Al-Quran, di sudut sana ada mungkin ya, alasannya seringkali itu di sudut sana. Di sampingnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan enggak mungkin. Ada temannya lagi hafal Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, enggak masuk alif lam mim. Kenapa? Di sampingnya tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Alif lam mimnya enggak masuk alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Maka hijrahlah, cari lingkungan yang mendukung kita. Cari teman-teman yang menyemangati kita, yang mendukung tujuan kita, bukan justru yang membuli. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bukan nggak ada alasan. Ya. Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Ketika di Mekah ini lingkungannya tidak mendukung. Ya. Orang-orang Quraisy ini membuli Rasulullah SAW. Mereka katakan Rasulullah kafir, Rasulullah majnun. Nabi ini dikatakan dikatakan Nabi ini sahir. Apa itu? Penyihir. Nabi ini dikatakan kahin. Apa kahin? Dukun. Hah? Apa kahin? Dukun. Apa dukun merah itu siapa namanya? Pesulap merah. Itu kahin ahmar. Pesulap merah ini kahin ahmar. Nabi dikatakan seperti itu. Dikatakan syair, Nabi ini penyair, dia menciptakan Al-Quran sendiri dan sebagainya. Nabi dibuli, sehingga beliau pindah ke kota Madinah, dan di Madinah diterima beliau sangat-sangat baik, dan berkembang dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Beliau bangun masjidnya, beliau bangun kotanya, kemudian pulang lagi ke kota Mekah. Lihat bagaimana taktik Rasulullah SAW. Tadinya di kota Mekah beliau ini tidak dihargai.
kemudian beliau keluar dari kota Mekah ke Madinah, kemudian pulang lagi ke kota Mekah menjadi orang asing. Kira-kira dihormati atau tidak? Dihormati. Ya. Maka kalian ketika ingin dihormati di daerah kalian, ya, usahakan keluar dulu dari daerah, kemudian pulang lagi. Kalau kita di situ terus, SD-nya di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ, nikahnya juga sama tetangga samping gitu, nggak kemana-mana, nggak ada apa. Ya. Maka keluar dulu, ya, karena kebiasaan manusia itu lebih menghargai orang-orang asing. Ketika orang itu sudah tidak asing, kita tidak bisa menghargai lagi, atau minimal penghargaan kita menurun. Contoh ini, ya, itu tadi Nabi dari Mekah ke Madinah menjadi asing bagi warga Mekah, kemudian pulang lagi ke kota Mekah, dan di sana beliau disambut luar biasa dalam satu peristiwa namanya Fathu Makkah. Disambut Rasulullah. Kenapa? Karena mereka suka orang asing, dan kita juga suka orang asing. Kita lebih menghormati orang asing. Saya bayangkan ustaz-ustazah yang ngajar di sini itu di kelas luar biasa, nggak asing bagi kita. Tapi yang datang dari luar itu kita dengar. Gitu. Kenapa? Karena kita suka orang yang asing. Ya. Dan sebagainya. Ya. Maka carilah lingkungan yang mendukung. Kalau kita ingin menjadi seorang polisi misalkan, maka carilah lingkungan yang mendukung cita-cita kita. Kita ingin menjadi seorang pengacara misalkan, minimal follow to Hotman Paris tuh. Biar kita ada circle-nya pengacara dan sebagainya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, kita cepat aja. Yang terakhir, salah satu persamaan di antara senior-senior kita, kenapa mereka berhasil sampai sekarang ini, mereka memiliki satu sifat yang luar biasa yang kita sebut dengan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tujuannya sudah jelas ini ke depan. Ya. Kemudian lingkungannya sudah mendukung. Mereka mencoba berkali-kali, gagal, mencoba lagi, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya mereka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tawakal, apapun usaha kita, tetap keputusan akhirnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Sekeras apapun kita berusaha, sekuat apapun kita bekerja dan sebagainya, tetap hasil akhir itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sisakan sedikit ruang di hati kita untuk berdamai dengan takdir-takdir kita. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, tahu nggak Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah ini pengarang kitab Al-Hikam. Beliau katakan begini, takdir yang paling baik bagi kita adalah apa yang kita milih. Salah. Hadiah yang paling baik adalah apa yang kita miliki, dan takdir yang paling baik adalah yang kita jalani. Gak usah lihat orang lain, masya Allah. Orang lain sekarang lagi heboh-hebohnya itu iPhone 16 Pro, iPhone 16 gitu. Terus kita pulang-pulangnya nanti pakainya iPhone 11 misalkan, 11 kali nyicil gitu ya, bukan 16 Pro. Ya nggak apa-apa. Dan inilah yang kita miliki, dan inilah yang sedang kita jalani. Kita pernah berusaha. Maka hasil akhirnya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, yang sebaik-baik yang menentukan takdir bagi kita semuanya. Ya. Maka ingat 4 hal ini yang sudah dipraktekkan oleh senior-senior kita, oleh abang-abang kita, oleh kakak-kakak kita, dan mereka sudah berhasil. Dan kalau kita jalani 4 ini dengan serius, maka insya Allah suatu saat kita juga akan sukses dan berhasil nantinya. Ya, kita doakan nanti. Mungkin dari sini ada yang akan kuliah di Australia,
dari tempat ini akan ada yang kuliah di Amerika, ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Arab Saudi, ada yang kuliah di Mesir, ada yang kuliah di Banda Aceh, ada yang melanjutkan ke Mudi misalkan, dan ada juga yang udah kebetulan nikah, yang udah nikah, siap di sini nikah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini cita-cita kita bersama. Ya. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, maka akan ada pengacara-pengacara yang hafal Al-Quran dari sini. 10 tahun yang akan datang akan ada polisi-polisi yang hafal Al-Quran, akan ada pengusaha yang hafal Al-Quran, akan ada dokter yang hafal Al-Quran. Ini cita-cita kita 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Maka disiplinlah selama kegiatan bulan Ramadan hidayah ini. Ya, disiplinkan. Ini menjadi modal kita. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Saya juga berdirinya udah capek ini ya. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya, dan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang sukses dan berhasil baik di dunia ataupun di akhirat ya. Allah kabulkan semua hajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kepada semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dan menjadi motivasi dalam kehidupan kita semuanya nanti di awal hari ini. Saya sudah kasih mohon diri, mohon maaf